Halo minasang, o genki desu ka? Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang beberapa kosakata dalam bahasa Jepang dan juga kata tunjuk benda. Ini akan berguna ketika kalian ingin memberitahu atau bertanya pada orang lain tentang suatu benda. Misalnya kalian ingin bertanya, "Itu apa ya?" atau "Ini apa ya?" Terus kalian juga ingin memberitahu, "Oh, ini kamus," atau "Oh, itu pensil," dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar mengatakan hal-hal tersebut dalam bahasa Jepang. Langsung saja kita mulai. Nah, minasang, seperti yang sudah saya tadi katakan di awal, bahwa kita akan belajar tentang kosakata beberapa benda dalam bahasa Jepang. Di sini saya sudah siapkan beberapa kosakata beserta artinya dalam bahasa Indonesia ya. Oke, pertama-tama kita akan melatihkan dulu kosakata berikut ini karena nanti kita akan gunakan untuk belajar pada pola kalimat. Oke, kalian bisa mengikuti pelafalannya setelah saya. Hong, hong, artinya buku. Noto, noto, artinya buku catatan. Jisho, jisho, artinya kamus. Kyokasho, kyokasho, artinya buku pelajaran. Fudebako, fudebako, artinya kotak pensil. Monosashi, monosashi, artinya penggaris. Empitsu, empitsu, artinya pensil. Peng, peng, artinya pulpen atau pena. Bolpen, bolpen, artinya ballpoint. Apa bedanya pulpen sama ballpoint? Pulpen itu dia pakai tinta yang cair ya. Kalau ballpoint itu biasanya di ujungnya itu ada bulat, makanya dikatakan ballpoint. Oke, kita lanjutkan. Keshigomu, keshigomu, artinya karet penghapus. Kabang, kabang, artinya tas. Toke, toke artinya jam. Oke, kalian bisa latihkan dulu sendiri-sendiri cara pelafalan kosakata yang sudah saya jelaskan tadi. Minasang, tadi kalian sudah belajar tentang kosakata benda ya, dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang kita akan belajar kata tunjuk. Oke, kenapa kita belajar kata tunjuk? Karena nanti kita akan belajar buat kalimat seperti saat kalian belajar bahasa Inggris dulu, kalian kan diajarin this is a book atau this is a pencil, yang seperti itu. Ini adalah buku, ini adalah pensil. Di sini kita akan belajar versi bahasa Jepangnya. Jadi, kita belajar kata tunjuk dulu. Di Indonesia, kalian tahu sendiri kalau kita punya dua kata tunjuk, yaitu ini dan itu. Di Jepang, ada tiga kata tunjuk. Ini. Terbaca nggak? Ini kore, terus ini sore, ini are. Kore artinya ini, sore artinya itu, are artinya itu juga. Ya, are artinya itu. Lalu apa bedanya itu yang ini sama itu yang ini? Nah, apa sih? Nah, apa sih bedanya sore dan are? Mereka kan sama-sama artinya itu. Nah, perbedaannya, kata tunjuk ini tergantung pada posisi bendanya ada dekat dengan siapa. Oke, pemakaian kata tunjuk ini tergantung dari bendanya dekat dengan siapa. Coba kita lihat dari yang satu. Bendanya ini kan dekat dengan si A dan si B. Jadi, dia akan bilang si A ini adalah buku.
Si B juga bilang, ini adalah buku. Keduanya memakai kata tunjuk ini, yaitu dalam bahasa Jepang adalah kore. Coba perhatikan di sini. Saya tulis kalimatnya. Kore wa hong desu. Kore artinya ini. Hong artinya buku. Ini adalah buku. Kore wa hong desu. Ini si A bilang. Sekarang lihat si B. Dia juga mengatakan hal yang sama. Kore wa hong desu. Ini adalah buku. Jadi keduanya memakai kore. Oke, karena keduanya dekat dengan buku. Sampai sana paham? Sekarang lihat yang kedua. Itu adalah sore. Oke, kata tunjuk yang kedua adalah sore. Kapan sore digunakan? Saat benda dekat dengan si lawan bicara, tapi jauh dari si pembicara. Misalnya, saya kasih contoh di sini. Si A, kalau dia bilang, ini adalah buku. Ini adalah buku, karena bukunya dekat dengan si A. Si B akan bilang, kalau dalam bahasa Indonesianya, itu adalah buku. Dia pakai kata tunjuk itu, karena bukunya jauh dari dia, tapi dekat dengan orang yang dia ajak bicara. Nah, dalam bahasa Jepangnya, lihat di sini. Ini si A. Si A. Dia bilang, kore wa hong desu. Kore wa hong desu. Ini adalah buku. Oke. Sekarang bagaimana kalau si B yang ngomong? Dia pakai kata sore di sini. Sore wa hong desu. Sore wa hong desu. Itu adalah buku. Kenapa dia pakai sore? Karena bukunya itu jauh dari dia. Ini si A kenapa pakai kore? Karena bukunya dekat dengan dia. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Saya tidak tahu kenapa ini ekspresinya ceria kalau bukunya jauh. Oke, kita lihat di sini bukunya sama-sama jauh dari si A dan si B. Jadi, dia akan mengatakan si A ini, itu adalah buku. Si B juga akan mengatakan, itu adalah buku. Keduanya sama-sama jauh dari buku. Kata tunjuk yang dipakai adalah are. Contoh nih, si A saat bilang bahwa ini ada, si A saat dia bilang bahwa itu adalah buku, are wa hong desu. Are wa hong desu. Itu adalah buku. Si B juga bilang, are wa hong desu. Are wa hong desu. Itu adalah buku. Oke. Jadi, kesimpulannya, kore dipakai keduanya dekat dengan benda. Sore dipakai untuk menunjuk kalau bendanya jauh dari dia, tapi dekat dengan orang yang dia ajak bicara. Contohnya ini kalimatnya. Si A akan bilang kore, si B akan bilang sore. Lihat gambarnya, lihat coba penjelasannya. Terus yang ketiga, dia akan memakai are kalau bendanya keduanya jauh dari si A dan si B. Nah, yang ini kalian kalau misalnya masih bingung kenapa ini dia bilang sore, kenapa dia bilang kore, lihat aja, ini si A yang berbicara, ini si B yang berbicara. Kalau si A berbicara, dia akan pakai ini, karena dekat dengan buku. Si B kenapa pakai sore? Karena dia itu jauh dari buku. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah, minasang, tadi kan sudah belajar tentang kata tunjuk ya, dan juga beberapa kalimat
Tapi untuk membahas lebih detail tentang kalimatnya, bagaimana caranya mengatakan bahwa ini adalah pensil, itu adalah buku, dan sebagainya, di sini saya sudah siapkan polanya. Jadi, di depan itu kalian isi dengan kata tunjuk. Kore, sore, atau are, tergantung bendanya dekat dengan siapa. Ini diikuti wa, setelah itu baru kata benda. Entah itu pensil, penghapus, tas, kalian taruh di sini, terakhir tambah des. Contoh, kore wa hong desu. Kore wa hong desu. Ini adalah buku. Sore wa hong desu. Sore wa hong desu. Itu adalah buku. Are wa hong desu. Are wa hong desu. Itu adalah buku. Sekarang kita coba mengganti kata tunjuk ini dengan ini. Kata bendanya nanti kita ganti dengan ini ya. Kita lihat dulu gambarnya. Bagus sekali ya. Oke, ini ada si A sama si B. Kita pakai si A sama si B aja biar gampang. Oke. Nah, di sini ada gambar, anggap saja pensil ya, pensil. Ini dekat dengan si A dan si B, makanya dia pakai kata tunjuknya kore. Jadi, kalau kalian akan bilang ini adalah pensil, berarti kore wa enpitsu desu. Kore wa enpitsu desu. Terus yang ini ceritanya yang berbicara adalah si A ya. Ini juga yang berbicara si A. Ini si A, semuanya si A yang berbicara. Jadi, yang ini ada kata tunjuk sore. Ini kata bendanya adalah kabang. Ini anggap aja kabang ya. Kabangnya itu dekat dengan si B. Kabang dekat dengan si B. Makanya si A itu pakai kata tunjuknya sore. Karena bendanya jauh dari dia, tapi dekat dengan orang yang dia ajak bicara. Makanya dia nanti akan jadi sore wa kabang desu. Sore wa kabang desu. Itu adalah tas. Kalau misalnya si B yang berbicara, berarti dia akan pakai kata tunjuk kore ya, karena tasnya dekat dengan si B. Kalau si B yang berbicara, berarti kore wa kabang desu. Kalau si A yang berbicara, sore wa kabang desu. Masih bingung? Nggak apa-apa, nanti kita akan lihat contoh-contoh yang lain. Pelan-pelan kalian pasti akan memahami. Oke, sekarang ada si A dan si B. Di sini ada ceritanya, ini gambar penggaris ya. Monosashi. Monosashi artinya penggaris. Penggaris ini keduanya jauh dari si A dan si B. Maka dari itu, kalau si A berbicara, dia akan pakai are. Contohnya, are wa monosashi desu. Are wa monosashi desu. Itu adalah penggaris. Kalau si B berbicara, dia juga akan pakai are. Are wa monosashi desu. Oke, kita ulang. Kenapa si A pakai kore? Karena bendanya dekat dengan keduanya. Si A akan bilang, kore wa enpitsu desu. Si B juga akan bilang, kore wa enpitsu desu. Yang ini, si A, si B, tasnya ada dekat si B. Kalau si A berbicara, dia akan bilang, sore wa kabang desu. Kalau si B berbicara, dia akan bilang, kore wa kabang desu. Dia pakai kore, dia pakai sore. Kalau yang ini berbicara, keduanya akan pakai are, karena keduanya jauh dari monosashi. Oke, buat yang belum paham, kalian bisa ulang-ulangi dulu menit-menit sebelumnya sampai kalian paham, baru kalian lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Oke? Gimana minasang, sudah mengerti ya cara pakai kata tunjuk kore, sore, dan are?
Bagi yang belum, silakan kembali dulu ke pelajaran sebelumnya, pelajari di menit-menit sebelumnya, kapan pakai kore, kapan pakai sore, kapan pakai are. Biar nanti kalian tidak tambah bingung ya di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, buat yang sudah paham kapan pakai kore, sore, are, kita akan lanjutkan ke kalimat ini. Nah, di sini saya sudah punya dua kalimat, itu kalimat bertanya dan menjawab. Oke, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana caranya menyatakan suatu benda seperti ini adalah pensil, ini adalah buku, dan sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat bertanya. Apakah itu buku atau apakah itu pensil? Mungkin saja kan kalian melihat dari jauh teman kalian apakah dia bawa pensil atau pulpen. Nah, kalian bisa bertanya, apakah itu pensil? Di sini ada dua kemungkinan jawaban, ada iya dan tidak. Benar kalau itu pensil atau tidak, itu bukan pensil, tapi ballpoint gitu misalnya. Nah, sekarang kita belajar dulu caranya bertanya tentang benda. Oke, seperti biasa di sini ada kata tunjuk kore, sore, are, tergantung bendanya dekat dengan siapa. Kemudian kata bendanya taruh di sini, tinggal ditambah ka. Oke, ingat ya, ka untuk bertanya. Contoh, kore wa hong desu ka? Apakah ini buku? Kore wa hong desu ka? Apakah ini buku? Nah, yang ini, sore wa hong desu ka? Apakah itu buku? Are wa hong desu ka? Apakah itu buku? Tinggal ganti kata tunjuknya ya. Sekarang kita lihat yang ini. Ini adalah jawaban. Kalau benar bahwa itu adalah benda yang disebutkan, dalam hal ini benar dia adalah buku, berarti jawabannya adalah hai, so desu. Hai, so desu. Iya, benar. Kalau ternyata yang ditunjuk itu bukan buku, kalian bisa jawab dengan ini. Iye, chigaimasu. Iye, chigaimasu. Artinya bukan. Itu bukan atau salah. Seperti itu ya. Oke, saya ulangi. Kore wa hong desu ka? Hai, so desu. Kalau salah, iye, chigaimasu. Sampai di sana paham? Coba kita latihan dengan ini ya. Enpitsu yang ditanyakan dan jawabannya benar. Kita coba pakai kata tunjuk kore. Kore wa enpitsu desu ka? Kore wa enpitsu desu ka? Karena jawabannya benar, hai, so desu. Hai, so desu. Coba kita yang ini pakai kata tunjuknya sore. Kita mulai. Sore wa kyokaso desu ka? Sore wa kyokaso desu ka? Jawabannya salah. Berarti pakai iie chigaimasu. Iie chigaimasu. Sekarang contoh yang lain. Kita coba pakai kata tunjuk yang are ya. Terus bendanya adalah kabang dan jawabannya benar. Are wa kabang desu ka? Are wa kabang desu ka? Apakah itu tas? Jawabannya benar. Hai, so desu. Ya, benar. Oke, sampai di sana paham ya? Nanti kalian latihkan lagi cara bertanya dan juga cara menjawabnya ya. Baiklah minasang, kita lanjut lagi ke pelajaran berikutnya. Semoga yang sebelum-sebelumnya sudah dimengerti ya. Oke, di sini saya mempunyai kalimat bertanya dan kalimat menjawab lagi. Kalau tadi kalian belajarnya, apakah itu pensil? Jawabannya iya. Atau apakah itu tas? Jawabannya
Misalnya, bukan, iye chigaimasu. Nah, sekarang pertanyaan yang ada di sini adalah untuk menanyakan, dia sama sekali nggak tahu apa itu. Jadi dia bertanya, itu apa? Atau ini apa? Oh, ini adalah buku. Atau itu adalah tas. Nah, di sini pertanyaannya adalah seperti ini. Kalian taruh kata tunjuknya di sini, terus kata tanyanya adalah nan. Nan desu ka? Contohnya, kore wa nan desu ka? Apa ini? Kalau sore wa nan desu ka? Apa itu? Are wa nan desu ka? Apa itu? Tapi untuk yang benda yang sama-sama jauh dari pembicara dan lawan bicara. Oke, sekarang cara menjawabnya gimana? Tadi kan ditanya, ini apa? Itu apa? Nah, untuk menjawabnya, ini adalah buku. Kalian sudah belajar ini sebelumnya ya, di kalimat paling awal. Tinggal ganti sesuai dengan jawaban. Contoh, kore wa hong desu. Ini adalah buku. Sore wa hong desu. Itu adalah buku. Are wa hong desu. Itu adalah buku. Nah, di sini saya punya contoh gambar. Ini ada si Ki dan si A. Ini nanti tugasnya bertanya, ini tugasnya menjawab. Nanti ini kalian pakai di sini, ini pakai di sini, dan hongnya taruh di sini. Oke, coba kita praktekkan dari ini. Sore wa nan desu ka? Oke, sore wa nan desu ka? Itu apa? Kore wa hong desu. Kore wa hong desu. Ini adalah buku. Tadi kalian sudah perhatikan ya, Siki ini kalau dia bertanya, dia pakai kata tunjuk sore. Kenapa? Karena ini bendanya dekat dengan si A, tapi jauh dari dia. Si A, kenapa dia menjawab pakai kore? Karena bendanya dekat dengan dia. Selanjutnya, yang ini. Siki bertanya pakai are, si A nanti menjawab pakai are. Karena catatan atau notonya ini jauh dari keduanya. Oke, coba kita praktikkan di sini. Are wa nan desu ka? Si A menjawab, are wa noto desu. Itu adalah buku catatan. Sekarang yang ini. Ki dan A. Si Ki nanti bertanya pakai kore karena dekat dengan dia. Si A nanti kalau dia menjawab di sini dia akan pakai sore karena dia jauh dari kamusnya atau jisho. Oke, kita coba masukkan di sini. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Kore wa nan desu ka? Dia akan jawab, sore wa jisho desu. Sore wa jisho desu. Itu adalah kamus. Bisa ya? Ini adalah pola kalimat untuk bertanya. Apa itu? Apa ini? Kalian pakai ini kalimatnya. Untuk menjawab, ganti kata tunjuknya, lalu diisi kata bendanya apa. Gimana minasang? Masih kuat belajar? Kalau enggak, kalian stop dulu videonya, lanjutkan nanti. Tapi kalau yang masih ingin belajar, kita akan lanjutkan. Di sini kita akan belajar tambahan beberapa kosakata nama-nama bahasa dalam bahasa Jepang. Contohnya, Nihongo. Nihongo artinya bahasa Jepang. Indonesia Go. Indonesia Go artinya bahasa Indonesia. Eigo. Eigo artinya bahasa Inggris. Kankokugo. Kankokugo bahasa Korea. Terus ada Chugokugo. Chugokugo
bahasa Cina. Kenapa kita belajar kosakata ini? Karena nanti kita akan belajar untuk membuat kalimat. Misal, pensil bahasa Jepangnya apa? Atau buku, Hong bahasa Indonesianya apa? Atau penghapus bahasa Inggrisnya apa? Dan seterusnya. Oke, di sini kalian sudah punya kosakata bahasa. Nihongo, Indonesia go, Eigo, Kankokugo, Chugokugo. Ini akhiran go artinya bahasa. Kalau bahasa Bali jadinya Barigo. Bahasa Jawa, Jawa go. Tambahkan go. Minasang, tadi kita sudah belajar tentang kosakata bahasanya. Di sini saya sudah tuliskan kalimatnya. Seperti biasa saya tuliskan ada cara bertanya dan cara menjawab. Oke, saya bahas. Di sini saya punya kalimat tanya. Buku wa Nihongo de nan desu ka? Buku wa Nihongo de nan desu ka? Buku ya buku. Nihongo artinya bahasa Jepang. De itu artinya dalam. Nan artinya apa? Jadi, buku wa Nihongo de nan desu ka? Buku bahasa Jepangnya apa? Oke, cara menjawabnya. Buku wa Nihongo de hong desu. Buku wa Nihongo de hong desu. Buku bahasa Jepangnya adalah hong. Ini untuk menanyakan bahasa asingnya terhadap suatu benda. Kalian bisa tinggal ganti di sini bahasa apa yang ingin kalian tanyakan. Entah itu Indonesia Go, Kankoku Go, Bari Go, Jawa Go. Terus ini kata benda yang ingin kalian tanyakan. Oke, coba kita latihkan. Kita ganti benda yang satu ini dengan penggaris. Bahasa yang kedua ini dengan eigo. Terus yang ketiga kita ruler. Ganti pakai ruler. Karena kita menanyakan eigo-nya. Eigo artinya kan bahasa Inggris. Oke, kita coba dari sini. Penggaris wa eigo de nan desu ka? Kita ulangi. Penggaris wa eigo de nan desu ka? Penggaris bahasa Inggrisnya apa? Oke, kita menjawab. Masukkan yang benda satu di sini. Penggaris wa eigo de ruler desu. Penggaris bahasa Inggrisnya adalah ruler. Sekarang kita ganti dengan yang ini. Bertanya pakai kabang. Kabang wa Indonesia go de nan desu ka? Kabang wa Indonesia go de nan desu ka? Kabang bahasa Indonesianya apa? Kita jawab di sini. Kabang wa Indonesia go de tas desu. Kabang bahasa Indonesianya adalah tas. Kita coba yang ketiga. Kita menanyakan kamus, bahasa Jepangnya adalah jisho. Kamus wa Nihongo de nan desu ka? Kamus wa Nihongo de nan desu ka? Kamus bahasa Jepangnya apa? Caranya menjawab. Kamus wa Nihongo de jisho desu. Kamus wa Nihongo de jisho desu. Kamus bahasa Jepangnya adalah jisho. Oke, sampai di sana bisa dimengerti?
Duh, Minasang, sudah banyak sekali ya belajar hari ini. Oke, sekarang seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita rangkum dulu pelajaran dari awal sampai akhir ya. Saya sudah menuliskan di sini apa yang sudah kalian pelajari. Jadi pada poin pertama, kalian belajar untuk menyatakan suatu benda dengan kata tunjuk. Seperti ini. Kore wa hong desu atau sore wa hong desu. Are wa hong desu. Ini adalah buku, itu adalah buku, itu adalah buku. Jadi, ini kata tunjuknya sesuaikan dengan letak benda. Yang ini sesuaikan dengan bahasa Jepang benda yang ditanyakan atau yang ingin dikatakan. Oke, ini artinya ini adalah buku. Kemudian yang kedua, ada cara bertanya dan cara menjawab. Di sini ada kata tunjuk kore, sore, are. Ini, itu. Wa, kabang desu ka? Misalnya, kore wa kabang desu ka? Apakah ini tas? Sore wa kabang desu ka? Apakah itu tas? Are wa kabang desu ka? Apakah itu tas? Cara menjawabnya ada dua. Kalau benar bahwa itu adalah tas, kalian jawab hai, so desu. Hai, so desu. Kalau bukan, kalian jawab iie, chigaimasu. Iie, chigaimasu. Poin ketiga, kalian sudah belajar cara bertanya dan juga cara menjawab. Sini ada kata tunjuk kore, sore, are. Wa nan desu ka? Kalimat ini kalian gunakan untuk menanyakan suatu benda. Misalnya, kore wa nan desu ka? Ini apa? Atau sore wa nan desu ka? Itu apa? Kemudian jawabannya sesuaikan dengan kata tunjuknya. Kalau kalian dekat dengan bendanya, kalian pakai kore wa hong desu. Kore wa hong desu. Ini adalah buku. Kalau kalian jauh dengan bendanya, tapi dekat dengan orang yang diajak bicara, kalian pakai sore wa hong desu. Sore wa hong desu. Itu adalah buku. Intinya kalian sesuaikan kata tunjuknya dengan letak benda, terus ini kalian ganti dengan kata benda apa yang ditanyakan. Nah, di poin keempat ini kalian ada kalimat untuk bertanya dan menjawab. Kalimat ini digunakan untuk menanyakan bahasa asingnya suatu benda. Misalnya, buku wa nihongo de nan desu ka? Buku bahasa Jepangnya apa? Kalau misalnya pensil bahasa Inggrisnya apa? Kalian tulis di sini. Pensil wa eigo de nan desu ka? Pensil bahasa Inggrisnya apa? Kalau kalian menjawab, ini, buku wa nihongo de hong desu. Buku bahasa Jepangnya adalah hong. Kalau pensil bahasa Inggrisnya adalah pencil, pensil wa eigo de pencil desu. Oke, sesuaikan dengan bahasa apa yang ditanyakan. Kalian boleh jawab lengkap dengan mengatakan dari awal atau cukup bilang hong desu. Misalnya, buku wa nihongo de nan desu ka? Buku bahasa Jepangnya apa? Kalian bisa bilang hong desu. Hong desu. Buku. Ya, ini tidak dipakai. Boleh. Yang mana saja boleh. Bisa cara ini, bisa cara ini. Oke, sampai di sana semoga kalian mengerti dengan pelajarannya. Kalau tidak, bisa ditanyakan lewat komen. Terima kasih.